Maafkan panjangnya pesan ini. Ini adalah yang pertama dan mungkin terakhir kali saya memiliki akses ke komputer. Jadi, saya pikir saya lebih baik menulis ini semua selagi saya bisa dan menyampaikannya kepada mereka yang seharusnya tahu. Saya meninggalkan kota, saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Saya hanya berusaha sejauh yang saya bisa. Oke, beberapa dari Anda mungkin tahu, saya mengambil pinjaman dan membuka toko mobil sendiri lebih dari setahun yang lalu. Bisnis berjalan dengan baik, saya tidak bisa mengeluh, dan saya selalu berterima kasih kepada semua pelanggan saya yang akan datang kepada saya secara eksklusif. Ketika Tuhan tahu ada begitu banyak tempat yang sudah mapan di kota ini, saya telah melakukan dengan cukup baik sehingga saya bisa memperkerjakan teman saya Neil beberapa bulan yang lalu. Dan dia telah bekerja keras dan membantu dengan sangat baik, seperti yang selalu saya tahu dia akan lakukan. Nah, saya perlu meluangkan satu hari dan pergi ke kelas Lamaze dengan Rebecca bulan lalu. Jadi, saya mempercayakan toko itu kepada Neil untuk pagi dan sore hari. Pada hari itulah, saya pikir semuanya benar-benar dimulai. Karena ketika saya kembali, dia tampak pingsan dan berlumuran minyak. Dia bahkan memiliki noda di wajahnya, seolah-olah dia mencoba meminumnya atau sesuatu. Saya menyuruhnya pulang dan membersihkan diri karena kami tidak punya klien saat ini. Dan saya bisa menjaga siapa saja yang datang untuk saat ini. Dia pun kembali 45 menit kemudian. Tetapi dia masih jauh lebih tenang dari biasanya. Dia bekerja sebaik yang pernah dia lakukan. Tetapi ada sesuatu yang aneh tentang dia. Saya bertanya kepadanya, apakah terjadi sesuatu saat saya keluar? Dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Saya bertanya, berapa banyak klien yang kami miliki? Dan dia hanya menggumamkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Saya memintanya untuk mengulanginya, dan dia berbalik dan melototi saya, dan untuk sesaat saya bisa bersumpah bahwa matanya tampak benar-benar hitam. Tidak ada iris, tidak ada sklera, hanya semua kegelapan yang menyengat. Saya tersandung ke belakang dan menabrak rak, menjatuhkan barang-barang. Ketika aku melihat kembali padanya, dia masih menatapku, tapi dia tidak terlihat melotot dengan kebencian seperti sebelumnya. Dia hanya terlihat seperti keluar dari itu. Hanya sepasang, jawabnya, beberapa wanita, dan kemudian pria bertato seperti pengendara sepeda. Saya berasumsi salah satu dari mereka pasti meminta ganti oli, dan saat itulah dia menumpahkannya. Jadi, saya bertanya apakah dia mengalami masalah, dan dia hanya mengangkat bahu. Saya telah melihat sekeliling garasi saat dia pergi dan saya tidak melihat bekas tumpahan minyak. Jadi, apapun yang terjadi, dia pasti mendapatkan semuanya pada dirinya sendiri dan tidak ada di tempat lain. Secara ajaib, tapi dia sepertinya enggan membicarakannya. Jadi, saya tidak membahas masalah ini dan kami bekerja sepanjang hari. Hari itu dan hari berikutnya relatif normal, selain dia masih canggung dan pendiam. Saya bertanya kepadanya, apakah dia ingin pergi keluar dan mengantarkan kami makan siang, sementara saya merawat toko, dan dia berkata, tentu. Ketika dia kembali, saya sibuk melakukan diagnosa untuk klien. Jadi, dia meletakkan makanan di meja di kantor untuk menunggu saya dan dia pergi ke depan dan makan. Saya selesai dengan pelanggan itu. Kami harus menjaga mobilnya sepanjang malam untuk mencari tahu mengapa mobil itu terus mati. Jadi saya meminta Neil
untuk mengantarkannya pulang dan kemudian saya pergi untuk mengambil makanan saya. Dia membawakanku makanan Cina dan es teh. Jadi aku membuka bungkusan kecap untuk menuangkannya ke atas makanan ketika aku melihat hal yang paling aneh. Seolah-olah kecap itu makhluk hidup, entah bagaimana, menyebar seperti puluhan belatung hitam bertinta yang menggeliat saat jatuh ke dalam nasi goreng dan mengubur dirinya sendiri di dalamnya. Saya mengambil garpu dan mulai menyendok nasi untuk melihat lebih dalam ke dalam, dan sulur berasap kecil akan muncul dari nasi sesekali dan menghilang. Saya sangat lapar pada saat itu, tetapi saya terlalu takut untuk memakannya. Jadi saya membuangnya dan es teh ke tempat sampah dan memutuskan untuk menunggu sampai saya pulang malam itu untuk makan sesuatu yang telah saya siapkan. Tanganku sendiri, seumur hidup aku belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu. Dan aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana aku akan bertanya kepada Neil. Apakah dia memperhatikan hal serupa? Sedingin dan jauhnya seperti akhir-akhir ini. Aku yakin dia akan menatapku seperti lagu Looney. Jadi aku diam saja. Hari Jumat, kami pergi ke tempat minum seperti yang biasa kami lakukan untuk minum dan menonton band-band lokal bermain. Dan Neil sama tenang dan jauhnya seperti yang dia lakukan sepanjang minggu. Dia bukan orang yang berpenampilan buruk. Dan meskipun dia tidak benar-benar berusaha untuk berbicara dengan siapapun, tapi seorang wanita pergi ke tempat dia duduk dan mulai berbicara dengannya. Dan mereka akhirnya pergi bersama malam itu. Senin pagi, saya mencoba memecahkan kebekuan dengan menanyakan bagaimana akhir pekannya sih. Dia mengangguk dan bergumam, "Baiklah." Saya bertanya kepadanya apakah dia beruntung dengan wanita muda yang saya lihat bersamanya. Dan dia menyeringai terkecil, yang mungkin merupakan seringai pertama yang saya lihat di wajahnya dalam seminggu. Dan berkata, "Itu berjalan dengan baik." Saya tidak pernah menekannya untuk menjelaskan secara detail. Saya tahu dia akan berbagi jika dia mau. Dan seringai kecilnya cukup untuk meredakan kekhawatiran dan memberi saya harapan bahwa dia akan segera kembali ke dirinya yang dulu. Hari itu relatif sibuk sampai sekitar jam 3 sore. Jadi akhirnya saya punya waktu luang untuk duduk di kantor dan mendengarkan radio sambil menunggu klien berikutnya. Jadi di sanalah saya bersandar di kursi saya dengan kaki saya disangga di meja saya ketika saya berputar dan melihat papan buletin saya yang berada di belakang kepala dengan segala macam clipping menempel di sana. Saya punya beberapa komik hari Minggu seperti Garfield dan Calvin and Hobbes yang saya baca mungkin ratusan kali sejak saya membuka toko di sana. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Panel pertama tampak normal, tetapi di setiap panel berikutnya sulur hitam bertinta merayap keluar dari tepi bingkai dan dari belakang karakter. Darah menetes dari telinga dan mata dan kadang-kadang bahkan dari hidung mereka. Dan di setiap strip salah satu karakter akan berkata, "Dia datang." Aku pun duduk menatap dengan heran. Sejenak sebelum aku menyadari sulur-sulur itu bergerak sangat lambat. Dan kemudian masing-masing kepala karakter menoleh ke arahku dengan sangat lambat. Dan saya melemparkannya dan saya mundur dari papan buletin, meluncur di atas meja dan ke lantai. Saya berlari ke garasi dan berteriak pada Neil. "Saya tidak bisa menjadi satu-satunya yang melihat ini.
Yang mengejutkan saya, dia telah pergi. Jadi saya dengan ragu-ragu berjalan kembali ke kantor dan mengintip ke dalam. Komik-komik itu masih rusak, tetapi tampaknya tidak lagi bergerak. Aku merayap ke sana dan mengulurkan tangan untuk memetik salah satu komiknya. Saat aku melihat, sulur hitam bertinta mulai merembes ke seluruh halaman, ke arah jari-jariku setidaknya 3 kali lebih cepat dari gerakan sebelumnya. Dan aku menyentakkan tanganku. Tidak ada hal baik yang mungkin datang dari membiarkan noda tinta itu menyentuh kulit saya. Tentu saja saya merobek seluruh papan buletin itu, membakarnya di tempat sampah, dan tidak pernah membicarakannya lagi. Malam itu saya pulang dan istri saya sudah di tempat tidur, tertidur lelap. Pikiranku berpacu dan aku bahkan tidak bisa memaksa diriku untuk makan malam itu. Dengan tidak ada orang yang dapat melampiaskan kekhawatiranku. Aku tertidur dengan gelisah dan terus terbangun dari mimpi-mimpi buruk demi mimpi buruk yang tampaknya setiap jam sepanjang malam, sampai aku menyerah pada tidur sepenuhnya. Pada hari Jumat, aku pergi ke bar lagi. Meskipun istriku tidak bisa minum karena hamil dan sebagainya. Dan Neil tidak lagi menyenangkan untuk diajak bergaul. Dan sepertinya tidak ada teman lain yang bisa dihubungi. Saya hanya perlu mendapatkan perhatian yang bagus dan saya akan mulai merasa lebih baik, saya pikir. Setelah meminum beberapa gelas bir, saya minta diri ke kamar kecil ketika saya menyadari bahwa saya lebih mabuk daripada yang saya perkirakan. Jadi saya membungkuk di atas wastafel untuk memercikan air ke wajah saya, dan saat itulah saya mendengarnya. Retakan pun muncul di porselen, mengular keluar dari cincin di sekitar saluran pembuangan. Setidaknya mereka tampak seperti retakan pada awalnya. Tapi setelah beberapa detik, saya mengenali mereka sebagai sulur korupsi yang sama seperti yang saya lihat di komik awal minggu itu. Mengular perlahan. Aku terhuyung mundur keluar dari pintu kamar mandi dan langsung ke dada seseorang. Aku berbalik dan menatap mata hitam pekat dari seorang pengendara sepeda setinggi 6,5 kaki dengan tato yang menutupi setiap bagian kulit yang terbuka selain tangan dan kepalanya. Aku tersandung dengan cepat menjauh darinya, dan tatapan tajamnya yang jahat mengikutiku saat aku mundur melalui bar. Rasanya seperti mimpi, di mana setiap kali Anda berlari untuk hidup, rasanya seperti berlari melalui pasir hisap. Saat aku berjalan melintasi ruangan, aku menyadari bahwa bukan hanya pengendara sepeda itu yang menatapku. Sepertinya setiap pasang mata di tempat itu terfokus padaku, dan lebih dari separuh mata tampak hitam sempurna, tanpa sedikit pun iris atau sklera. Beberapa bibir bergerak, dan meskipun aku tidak bisa mendengar suara mereka di antara suara jukebox, aku bisa dengan mudah menebak apa yang mereka katakan. Dia datang. Aku tidak bisa tidur sedikit pun malam itu. Dan faktanya, saya tidak cukup tidur selama beberapa minggu terakhir. Yang saya rasa Anda yang baru saja berbicara dengan saya bisa menebaknya. Aku terus melihat mata hitam pekat itu menatapku. Saya takut setiap orang yang saya lihat akan berbalik dan membisikkan kata-kata itu kepada saya, menatap jauh ke dalam jiwa saya dengan tatapan jahat itu. Setiap kali saya pergi ke dekat wastafel atau pergi makan untuk makan, saya khawatir saya akan melihat sulur-sulur ular bertinta itu bergerak-gerak ke arah saya. Bahkan istri saya tampak dingin dan menjauh belakangan ini.
Kemudian malam ini ketika saya dalam perjalanan pulang kerja, berjuang untuk tetap membuka mata agar saya tidak terbawa arus lalu lintas. Ponsel saya berdering dan ternyata itu Rebecca. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melahirkan bayi kami. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu saya benar-benar bahagia. Dia berada di ruang bersalin diikat ke monitor ketika saya sampai di sana. Mengawasi kontraksinya, dia hampir tidak menyadarinya ketika saya masuk. Tetapi tidak tampak terkejut ketika saya duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Saya mencoba berbicara dengannya, tetapi dia tidak responsif. Dan saya sangat lelah sehingga tidak menyadari bahwa saya mulai tertidur sampai perawat masuk dan mulai memindahkannya ke ruang bersalin. Sekitar setengah jam kemudian, saya memakai skrup dan jaring rambut dan pergi bersamanya untuk memegang tangannya dan melatihnya seperti mereka melatih kami pada Lamaze. Ketika dia mulai memaki dan berteriak, aku siap untuk itu. Begitu juga dengan cengkramannya yang semakin erat di tanganku. Tetapi ketika aku melihat gerakan di perutnya, pikiranku mulai berputar. Dokter berkata bahwa bayinya sedang dimahkotai dan menyuruhnya untuk mendorong. Aku menggenggam perintahnya dan dia berteriak padaku dengan suara yang tidak bisa aku gambarkan. Ketika aku menatapnya, dia menatapku dengan mata yang sama seperti yang kulihat pada pengendara sepeda itu. Mata yang sama yang kupikir telah kulihat pada Neil beberapa minggu sebelumnya. Aku mencoba melepaskan tanganku, tetapi dia mempertahankan cengkramannya. Darah seperti tar hitam memercik di bagian dengan skrup dokter. Tapi dia sepertinya tidak menghiraukannya. Ketika saya melihat perutnya lagi, pembuluh darah hitam tampak menonjol di bawah kulitnya. Berdenyut, dia terus menatapku dan dia tidak lagi berteriak, hanya menyeringai. Mata obsidian itu menatapku. Untuk memanggil pikiran Hesperian dari chaos, dia menarik napas dengan suara serak. Dia yang menunggu di balik tembok. Lanjut dokter sambil menatap anak itu. Anakku berbaring diam, digendong di tangannya yang belum berdarah. Dia mendongak dan membesarkan bayi itu. Dan bayi itu tampaknya tertutup cairan hitam yang mengalir, seperti yang menutupi Neil beberapa minggu sebelumnya. Ia tidak berteriak, tapi ia hidup. Dan ia bergerak saat ia mengangkatnya. Ketika matanya terbuka, warnanya hitam seperti mata istriku. Hitam seperti dokter. Bersamaan, mereka semua mengembuskan namanya, Zalgo. Aku pun melepaskan tanganku dari cengkraman besi istriku dan terhuyung-huyung keluar ruangan, menabrak para perawat yang lewat di koridor itu. Ketika saya berdiri dan melihat kembali ke dalam ruangan, saya bisa melihat sulur-sulur hitam bertinta yang tampak menjulur dari dokter dan bayi saya yang baru lahir. Melintasi lantai ke tempat saya berdiri, aku berbalik dan berlari ke lorong menuju lift dan membanting jariku ke tombol. Ketika saya menoleh ke belakang, sulur-sulur itu telah masuk ke lorong, namun tidak ada orang lain yang tampaknya memperhatikan sampai itu merayap di atas kaki mereka. Pada saat itu mereka tiba-tiba berhenti, berbalik dan menatap saya dengan mata obsidian yang sama. Aku mengabaikan usahaku untuk memanggil lift dan dengan panik berlari ke tangga. Saya berlari menuruni 15 tingkat tangga sampai ke lobi. Berlari ke tempat parkir, melompat ke mobil saya dan mulai mengemudi. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya harus pergi dari sana. Saya tidak tahu apakah saya akan gila. Sepertinya memang begitu. Tapi saya tidak bisa berada di dekat orang yang saya kenal lagi. Mereka semua memiliki mata yang sama dan tatapan mata yang sama. Dan bahkan anak saya, oh Tuhan, bayi saya,
Saya masih melihat mata itu menatap saya dari mobil di samping saya. Dan kebetulan yang aneh, pengendara sepeda yang sama dari Jumat malam sebelumnya tepat di bar berhenti di samping saya 1 jam dari rumah sakit dan mengikuti saya sejauh hampir 2 mil. Dia berbalik dan menatapku menyeringai. Aku tidak bisa melihat matanya melalui kacamata hitamnya kali ini. Tapi aku tahu itu pria yang sama. Tatonya sepertinya bergerak atas keinginan sendiri. Tengkorak yang menyala di bisep kanannya mulai mengeluarkan darah dari rongga matanya. Segera setelah saya bisa, saya menginjak rem, membiarkan dia terbang melewati saya saat saya berbelok ke kiri dan melakukan putar balik. Saya pikir saya kehilangan dia. Itu sekitar 1 jam yang lalu. Saya berada di motel 3 jam di luar kota, tempat pertama saya temukan yang memiliki wifi. Dan saya lelah, dan saya gemetar, dan tangan saya gatal di mana kuku istri saya mencakar saya. Sejujurnya saya tidak tahu harus berbuat apa, atau kepada siapa saya bisa berpaling. Cerita ini akan terdengar gila dan saya mungkin akan dilembagakan, dan saya tidak yakin itu bukan yang terbaik bagi saya. Tetapi saya tidak tahan untuk melihat ke mata itu lagi. Setiap kali saya melihat seseorang yang baru dan mereka menatap saya mulai panik karena saya tahu. Saya hanya tahu itu di luar sana mencari saya. Dan bahkan ketika saya berbaring dan mulai tertidur, saya mendengar suara dia datang.